Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Pada kesempatan kuliah kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep Good Corporate Governance atau yang sering disingkat menjadi GCG, yang dalam bahasa Indonesia sering dibahasakan menjadi tata kelola perusahaan yang baik. Konsep ini menjadi penting untuk kita pelajari dalam mata kuliah manajemen strategik ini, karena konsep ini akan sangat terkait dengan keberhasilan implementasi manajemen strategik dalam sebuah perusahaan. Penerapan manajemen strategik dalam perusahaan tidak akan lepas dari tata kelola perusahaan yang baik atau yang benar, sehingga segala pengambilan keputusan strategik dalam perusahaan bisa berjalan dengan baik dan pada gilirannya akan menghasilkan sebuah keberlanjutan bisnis yang bagus dalam perusahaan. Oke, untuk kejelasan mengenai konsep ini, saya akan ajak Anda untuk melihat dulu sebuah video tentang profil GCG yang dimiliki oleh sebuah perusahaan besar di Indonesia, sebuah perusahaan life science, Bio Farma, yang membuat profil GCG di dalam perusahaannya berikut ini. Kita akan beralih pada slide video berikut ini. Oke, nah dalam video yang nanti akan saya putarkan untuk Anda, nanti akan Anda bisa lihat bagaimana Bio Farma sebagai sebuah perusahaan yang dia klaim sebagai perusahaan life science, ya, yaitu bagaimana perusahaan ini mengembangkan produk-produk berbasis pada science di bidang biologi, ya, sehingga kemudian mereka menghasilkan beberapa produk yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam hidup terkait dengan lingkungan biologis atau biologis, ya. Baik, kita lihat profil GCC yang dimiliki oleh perusahaan Bio Farma ini sebagai berikut. Menjadi tantangan sendiri ketika melangkahkan kaki setiap pagi untuk bekerja di perusahaan life science berstandar internasional ini. Tantangan yang lebih besar dirasakan juga oleh Bio Farma untuk menjadi sustainable company. Untuk mewujudkan visi Bio Farma menjadi perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan Good Corporate Governance atau GCG. Prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha inilah yang menjadi landasan kita melangkah untuk berani mengambil keputusan. Karena di setiap aktivitas kerja terdapat konsekuensi yang harus diterima atas keputusan yang diambil. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, atau biasa disebut dengan tarif. Penerapan prinsip GCG dalam perusahaan, misalnya, perusahaan menyusun dan menyampaikan laporan manajemen perusahaan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham. Perusahaan memiliki struktur organisasi disesuaikan dengan proses bisnis dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan menyusun laporan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, lingkungan, dan K3. Dalam pengambilan keputusan terkait aksi korporasi, direksi harus mengacu kepada pedoman Dewan Komisaris dan direksi yang berlaku. Dan terakhir, seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria berkesempatan mengikuti proses rekrutmen dan mendapatkan informasi yang transparan
sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip dalam perusahaan tersebut berlaku juga pada unit kerja Bio Farma. Sebagai contoh, penerapan prinsip GCG di unit kerja, misalnya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi mengenai perusahaan perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi di unit kerja Bio Farma. Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perseroan diperlukan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan pun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaan GCG, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun. Keadilan dan kesetaraan perlu dijalankan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholders. Menjalani pilihan yang tepat memang membutuhkan usaha yang besar. Walaupun sulit dan menempuh jalan yang panjang, namun GCG perlu diterapkan agar perusahaan lebih sejahtera. Agar tujuan dari implementasi penerapan GCG dapat tercapai, maka dibutuhkan komitmen dari seluruh insan Bio Farma yang selaras dengan visi, misi, nilai, etika, dan regulasi Bio Farma, dan bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan dalam setiap kegiatannya. Selain itu, struktur dan mekanisme yang sudah dibangun dikendalikan dengan asesmen implementasi GCG terhadap laporan yang dibuat oleh setiap unit kerja atas aktivitas kerjanya berdasarkan prinsip tarif. Setiap aktivitas kerja selalu didokumentasikan dan disusun ke dalam laporan untuk mempermudah dalam proses evaluasi penerapan GCG berdasarkan dokumen yang ada. Bio Farma pun telah mengimplementasikan Enterprise Risk Management atau ERM sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Kita perlu ingat bahwa segala aktivitas bisnis yang dijalankan di Bio Farma harus sesuai dengan GCG dengan mempertimbangkan kepada risiko yang mungkin terjadi. Bio Farma menciptakan kerangka GCG agar terwujud perusahaan yang sustainable. Dan tentu saja, terlaksananya GCG tidak akan berhasil tanpa kontribusi insan Bio Farma dalam penerapannya. GCG tidak hanya menjadi prinsip dasar dalam aktivitas kerja dan landasan agar kita terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. GCG adalah bentuk pilihan yang kita jalani untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari kita jaga Bio Farma sebagai perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Oke, nah dalam video tadi kita melihat bahwa bagaimana sebuah perusahaan untuk bisa bertahan dalam jangka panjang atau sustainable atau memiliki sustainability, maka perusahaan tadi itu mengembangkan satu penerapan tata kelola perusahaan dengan baik. Nah, mari kita lihat skema pemahaman apa sih sebetulnya GCG itu. Ya. Kembali kita pada konsep tentang manajemen strategik. Ingat bahwa manajemen strategik itu adalah jaminan bagi keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Mengapa? Karena pengelola perusahaan ya, itu harus mampu membawa sebuah perusahaan yang dibangunnya itu untuk mampu mengikuti dinamika bisnis yang ada di sekelilingnya. Hanya dengan pengambilan keputusan-keputusan yang tepat, yang bijak, maka perusahaan yang sudah dibangun tadi akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang, tumbuh, berkembang dengan baik. Nah, keputusan strategik itu dibuat oleh individu yang ada dalam manajemen puncak di dalam perusahaan, yang memiliki pengalaman yang luas, wawasan yang luas, ya, sehingga mereka diberikan mandataris untuk menempati posisi pada manajemen puncak.
Nah, tata kelola perusahaan yang baik atau GCG itu adalah sebuah prinsip bagaimana mengelola organisasi perusahaan dengan baik, ya, yang kemudian dijalankan oleh para individu-individu yang ada dalam manajemen puncak tadi itu. Siapa mereka? Secara umum, general, bahwa individu-individu yang ada dalam manajemen puncak itu kemudian terpisah menjadi 3 elemen dalam struktur perusahaan, yaitu para pemegang saham. Mereka adalah individu-individu yang memiliki modal untuk membangun perusahaan. Pemegang saham ini, kalau dalam perusahaan yang sudah melakukan pengembangan modal usaha secara terbuka, yang kemudian memiliki status perseroan terbatas terbuka atau PT-TBK, pemegang saham adalah semua orang yang membeli saham perusahaan untuk ikut menanamkan modal dalam perusahaan tadi itu. Pada prinsipnya mereka sebenarnya adalah pemilik perusahaan dengan proporsi sesuai dengan kepemilikan saham yang mereka miliki. Nah, mereka adalah individu-individu yang mempunyai hak untuk menetapkan akan dibawa kemana perusahaan ini, harus seperti apa perusahaan ini. Cuman karena di dalam perusahaan yang sudah terbuka, ya, maka pemilik saham ini menjadi sangat banyak jumlahnya, sehingga tidak mungkin kalau kemudian semua individu yang sekian ribu jumlahnya tadi itu semua ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Itulah maka kemudian ada yang kita kenal dengan Dewan Komisaris, sekelompok individu, sejumlah orang, ya, yang jumlahnya terbatas, sedikit, yang mereka adalah individu-individu yang mewakili para pemegang saham dalam perusahaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Dewan Komisaris adalah wakil dari para pemegang saham ini. Mereka lah nanti yang akan membuat keputusan, yang akan meeting, yang akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan, mewakili kepentingan para pemegang saham. Kemudian, sebuah perusahaan itu hanya akan bisa mengoperasikan bisnisnya dengan baik kalau kemudian dijalankan oleh sekelompok orang yang terstruktur, terorganisasi dengan baik. Sehingga untuk tugas ini muncullah yang kita kenal dengan Dewan Direksi. Sekelompok orang yang mereka memiliki jabatan pada puncak manajemen untuk mengendalikan proses bisnis yang ada dalam perusahaan kita. Nah, supaya para manajemen puncak, individu-individu yang dalam manajemen puncak ini mampu membawa perusahaan itu dalam membuat keputusan dengan baik sehingga sustainable, maka semua individu yang ada dalam 3 ranah tadi itu berkewajiban untuk menjalankan 5 prinsip yang ada dalam GCG yang tadi kita lihat dalam video di Bio Farma tadi itu, yang dikenal dengan tarif, ya, transparansi, accountability, responsibility, independent, dan fairness. Oke, ini konsep GCG atau Good Corporate Governance. Baik, nah kita akan mulai dengan memahami tadi 3 elemen yang ada pada struktur perusahaan, yang mereka akan menjalankan prinsip GCG untuk membawa perusahaan sustainable, ya, memiliki kemampuan untuk bertahan dalam jangka yang panjang. Pemegang saham tadi saya jelaskan, mereka adalah para pemilik modal dalam perusahaan. Kalau Anda membeli sebuah saham dalam perusahaan, maka Anda akan menjadi bagian dari pemegang saham. Artinya, Anda ketika membeli saham berarti Anda memiliki perusahaan, karena Anda menanamkan modal di dalamnya. Cuma nanti porsi yang Anda miliki akan menentukan seberapa besar, seberapa kuat Anda memiliki keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan. Bagaimana mekanismenya? Kita beralih kepada elemen Dewan Komisaris dalam perusahaan. Dewan Komisaris sekali lagi adalah perwakilan para pemodal atau pemegang saham dalam mengawasi pihak eksekutif ketika menjalankan proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Siapa pihak eksekutif tadi itu? Mereka adalah Dewan Direksi yang akan memimpin sekian banyak orang di dalam perusahaan untuk menjalankan bisnis di dalamnya. Ada Dewan Direksi yang kemudian sampai ke bawah, hingga sampai kepada para buruh yang ada di dalam perusahaan. Dewan Komisaris sebagai perwakilan para pemegang saham itu tugas pokoknya adalah pertama,
memonitoring proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Kemudian melakukan evaluasi atau menjalankan tugas pokok evaluating. Sehingga Dewan Komisaris itu memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian atas kinerja Dewan Direksi dan seterusnya. Dan yang ketiga, pada porsi tertentu, Dewan Komisaris itu memiliki tugas untuk melakukan intervensi kepada proses yang berlangsung dalam perusahaan. Tetapi dalam hal ini nanti akan kita lihat ada beberapa teori yang bisa menjelaskan seberapa besar intervensi yang bisa dilakukan oleh Dewan Komisaris. Tugas intervening ini ada beberapa model yang nanti akan bisa kita pahami. Ada Dewan Komisaris yang memiliki intervensi yang sangat kuat, ada yang sangat lemah. Tetapi prinsipnya adalah tugas untuk mengoperasionalkan perusahaan itu adalah ada di tangan Dewan Direksi. Artinya bahwa Dewan Komisaris hanya memiliki tugas untuk melakukan intervensi dalam batas yang dibutuhkan. Kemudian, asas tanggung jawab dari Dewan Komisaris ini yang pertama adalah Dewan Komisaris sebagai perwakilan dari para pemilik modal, maka mereka memiliki tanggung jawab untuk menginisiasi dan menentukan misi perusahaan, serta membuat pilihan strategi manajerial terkait dengan misi yang sudah ditetapkan tadi itu. Dalam kaitan hal ini, misi adalah apa yang mau dicapai dengan dibangunnya sebuah perusahaan. Sebetulnya misi ini tentunya sudah ditetapkan ketika perusahaan itu dibangun oleh founding father-nya. Ingat bahwa sebuah perusahaan yang berkembang menjadi sebuah PT TBK, tentunya awalnya dia masih dimiliki oleh pemilik modal yang terbatas, yaitu founding atau pendiri perusahaan. Nah, sebetulnya misi ini sudah pada awal berdirinya perusahaan sudah ditetapkan oleh para founding father-nya. Tapi bahwa dalam perkembangan berikutnya sangat mungkin misi itu bisa diperbaiki. Tetapi jarang sekali misi ini dirubah sangat radikal, karena mengubah misi itu artinya juga mengubah eksistensi perusahaan. Oke, yang pertama menginisiasi dan menentukan misi perusahaan. Artinya komisaris dalam batas tertentu itu memiliki tanggung jawab untuk mengawal misi perusahaan supaya nanti misi perusahaan yang sudah ada itu tetap relevan dengan perkembangan dinamika yang ada dalam lingkungannya. Yang kedua, merekrut dan memberhentikan direksi. Sebagai perwakilan para pemilik modal, maka Dewan Komisaris ini memiliki tanggung jawab untuk merekrut dan memberhentikan direksi. Artinya bahwa direksi itu sebetulnya ada dalam subordinasi Dewan Komisaris, karena yang mengangkat Dewan Direksi adalah Dewan Komisaris sebagai pemilik modal atau perwakilan para pemilik modal. Yang ketiga, kemudian mengontrol dan memonitor direksi. Dewan Direksi adalah para eksekutif, individu-individu yang bertugas atau memiliki tugas untuk menjalankan perusahaan. Sehingga mandatoris itu ada dari para pemilik modal melalui Dewan Komisaris ini. Dan dengan demikian maka Dewan Komisaris ini memiliki tanggung jawab untuk senantiasa mengontrol dan memonitor Dewan Direksi supaya apa? Supaya tetap ada dalam rel kebijakan perusahaan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, kemudian meninjau dan membuat persetujuan penggunaan sumber daya perusahaan. Kemarin sudah kita bahas mengenai bagaimana perusahaan itu ketika memiliki kesempatan yang baik untuk bertumbuh, maka sangat mungkin perusahaan itu dibawa untuk bertumbuh dengan pesat, menambah pabrik atau menambah unit bisnis baru. Nah, ketika dalam perusahaan itu dilakukan pengambilan keputusan yang terkait dengan penggunaan sumber daya perusahaan yang besar, maka Dewan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau tidak menyetujui penggunaan sumber daya terkait dengan operasional perusahaan. Sehingga dalam hal ini keberadaan Dewan Komisaris itu menjadi penting dalam penerapan manajemen strategik, karena
keputusan-keputusan yang strategik udah kita pahami kemarin adalah keputusan-keputusan yang jarang dibuat dan keputusan-keputusan yang biasanya melibatkan penggunaan sumber daya yang besar. Nah, sehingga keputusan strategik itu seringkali harus melalui ya, persetujuan para dewan komisaris. Kemudian yang kelima, tentunya sebagai perwakilan dari pemilik modal para pemegang saham, maka tanggung jawab komisaris adalah menjamin kepentingan para pemegang saham. Dengan catatan, maka tetap saja Dewan Komisaris memberikan ruang gerak kepada Dewan Direksi supaya apa? Supaya tidak semata-mata karena menjamin kepentingan pemegang saham, kemudian Dewan Komisaris selalu mengendalikan Dewan Direksi, sehingga Dewan Direksi tidak punya space atau nggak punya ruang gerak untuk membuat keputusan-keputusan strategik dalam berbisnis. Oke, nah terkait dengan lantas siapa sih para individu yang ada dalam Dewan Komisaris ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, maka kita lihat dulu bagaimana kemudian tadi kaitannya dengan fungsi Dewan Komisaris untuk mengontrol dan memonitor Dewan Direksi. Fungsi yang terkait dengan melakukan intervensi dalam perusahaan. Nah, ada beberapa model Dewan Komisaris dalam banyak perusahaan yang ada di dunia ini. Ada perusahaan yang menetapkan Dewan Komisaris itu dengan model Phantom sampai ke model yang katalis. Ada kontinum dari sisi kiri, ya, sisi kiri ini sampai kemudian sisi kanan. Ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 model Dewan Komisaris. Yang pertama, ada perusahaan yang mengembangkan Dewan Komisaris yang disebut sebagai Dewan Komisaris yang sangat pasif sehingga disebut sebagai Phantom. Apa sih Dewan Komisaris yang Phantom itu? Ini adalah model Dewan Komisaris yang tidak terlibat sama sekali, bahkan tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Artinya di sini hanya diisi individu-individu yang hanya sebatas dipasang namanya. Mereka nggak paham bisnis perusahaannya ini apa, dan terusnya mereka nggak paham. Banyak beberapa perusahaan di Indonesia itu yang menerapkan model seperti ini. Orang-orang hanya karena popularitasnya kemudian diambil, dipasang sebagai Dewan Komisaris dalam sebuah perusahaan. Diberikan gaji, tapi mereka nggak pernah ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang pertama. Sehingga dikatakan ini sangat pasif. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini hanya sebatas sekelompok individu yang menerima gaji tanpa bekerja. Yang kedua kemudian ada model rubber stamp, cap karet, sekedar menyetujui apapun yang diputuskan oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi sebagai individu-individu yang memiliki kompetensi, capability untuk menjalankan operasional perusahaan, mereka lebih tahu bagaimana menjalankan proses bisnis dalam perusahaan. Apa yang mesti dilakukan, ya, keputusan-keputusan untuk operasional bisnis ini mereka lebih tahu. Nah, Dewan Komisaris yang tidak bisa memahami proses bisnis perusahaan, mereka seringkali hanya berada pada posisi pemberi persetujuan atas apapun yang diputuskan oleh Dewan Direksi. Sehingga ini dikenal dengan model Dewan Komisaris rubber stamp. Meskipun pasif, tapi mereka masih terlibat dalam proses tadi, memberikan persetujuan. Oke, setuju, berikan cap persetujuan, keputusan dijalankan oleh Dewan Direksi. Artinya, dengan model Dewan Komisaris yang kedua ini, maka praktis keputusan strategik itu selalu dibuat oleh pihak Dewan Direksi. Padahal Dewan Komisaris mestinya adalah pihak-pihak yang menjamin keberlangsungan hidup perusahaan, jangan sampai kemudian perusahaan itu dibawa pada arah yang melenceng oleh Dewan Direksi. Yang ketiga kemudian minimal review, yaitu sekelompok individu yang ada pada Dewan Direksi yang mereka hanya akan perhatikan hal-hal tertentu yang dianggap penting dari yang disampaikan oleh Dewan Direksi. Ya. Mereka hanya akan melihat kalau ada sesuatu yang dianggap dinilai penting, maka kemudian mereka menjalankan fungsinya.
Pada umumnya, model minimal review ini adalah sekelompok individu di Dewan Komisaris yang mereka hanya akan fokus pada setiap keputusan-keputusan Dewan Direksi yang itu dianggap akan mempengaruhi kepentingan para pemilik modal. Selama itu tidak mempengaruhi kepentingan pemilik modal, maka dibiarkan aja, itu nggak akan direview. Yang direview hanyalah hal-hal yang dianggap penting, yaitu ketika terkait dengan kepentingan para pemilik modal. Misalnya pembagian laba, misalnya kemudian pembagian laba atau dividen dalam setiap akhir tahun belanja, maka mereka akan mereview. Karena itu nanti akan terkait dengan kepentingan para pemegang modal. Yang keempat, kemudian partisipasi nominal, terlibat secara terbatas dalam membuat keputusan penting atau meninjau ulang keputusan direksi yang dianggap penting. Nah, pada mode yang keempat ini, Dewan Komisaris ini sudah lebih aktif lagi. Kenapa? Karena terlibat secara terbatas dalam pembuatan keputusan. Artinya, keputusan yang ada dalam perusahaan itu muncul tidak hanya dibuat oleh Dewan Direksi, tapi Dewan Komisaris yang partisipasi nominal ini ikut terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Tetapi masih sebatas pada tadi, keputusan yang dinilai atau dianggap penting. Kemudian yang kelima adalah partisipasi aktif, yaitu Dewan Komisaris yang membuat persetujuan dan memutuskan misi, sasaran dan strategi perusahaan, serta melakukan audit manajerial. Sehingga Dewan Komisaris pada model yang kelima ini sudah lebih tinggi intervensinya kepada Dewan Direksi. Kenapa? Karena tidak sebatas membuat persetujuan, tetapi juga ikut memutuskan, dan tidak hanya pada hal yang penting, tetapi dalam banyak hal, termasuk misi, sasaran dan strategi perusahaan yang akan dijalankan, sampai kemudian mereka juga mengawasi, melakukan audit terhadap kinerja Dewan Direksi. Dan yang terakhir adalah Dewan Komisaris yang dikenal dengan model katalis. Pada model yang keenam ini adalah Dewan Komisaris yang terlibat aktif dalam mewujudkan misi, strategi, dan kebijakan perusahaan. Nah, pada model yang keenam ini, intervensi Dewan Komisaris terhadap Dewan Direksi terlalu tinggi atau sangat tinggi, di mana Dewan Komisaris tidak hanya melakukan monitoring, tetapi melakukan intervensi yang sangat kuat. Sehingga pada model Dewan Komisaris yang keenam ini, maka kedudukan antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi susah dibedakan. Karena Dewan Komisaris itu juga ikut dalam proses mewujudkan misi perusahaan, mewujudkan visi perusahaan, bahkan proses penetapan strategi dan pengambilan kebijakan dalam perusahaan. Oke, nah kalau kita melihat dalam Continuum Board of Director Continuum ini, atau Continuum mengenai model komisaris ini, gitu kan ya, maka tentunya terlalu ke kiri itu nggak bagus, terlalu ke kanan juga tidak bagus. Pada prinsipnya adalah harus ada nanti prinsip yang tadi udah disebutkan dalam video tadi itu, prinsip tarif ya, bahwa harus ada independensi antara semua struktur yang ada dalam perusahaan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Oke. Nah, siapa kemudian individu-individu yang ada dalam Dewan Komisaris ini? Nah, tentang siapa individu-individu yang akan dipasang atau masuk dalam keanggotaan di Dewan Komisaris, maka ada dua kategori anggota Dewan Komisaris. Pertama adalah komisaris internal. Kenapa internal? Karena ini adalah individu-individu yang memiliki hubungan dekat dengan pemilik saham. Kemudian kalau Anda bertanya, loh Pak, kalau PT TBK bukankah memegang saham itu banyak sekali, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang? Iya. Tapi ingat bahwa selalu bisa kita identifikasi pemegang saham paling kuat dalam perusahaan. Sebetulnya peran dalam pengambilan keputusan di perusahaan itu hanya akan dimiliki oleh para pemegang saham yang kuat. Sehingga kemarin sudah kita jelaskan pada pemahaman mengenai pengembangan portofolio perusahaan, bahwa pemilik modal awal ketika memutuskan untuk melakukan go public, menjual sahamnya ke publik, menjual perusahaannya itu dengan mengambil modal dari publik, itu mereka tidak akan menjual saham melebihi 50% dari jumlah saham yang ada.
Mereka akan bertahan supaya tetap menjadi pemegang saham yang paling besar dalam perusahaan tadi itu. Jangan sampai kemudian go public yang dilakukan itu justru kemudian mengundang pihak luar yang membeli saham terlalu tinggi melebihi kepemilikan pemegang modal awal. Oke ya. Nah, hanya para individu-individu yang memegang modal atau memiliki saham dalam jumlah besar, mereka yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, komisaris internal adalah individu-individu yang ditunjuk oleh para pemegang saham kuat ini, pemegang modal yang kuat ini untuk duduk dalam komisaris mewakili mereka untuk berinteraksi dengan dewan direksi dalam perusahaan. Ini yang pertama, individu-individu internal. Siapa mereka? Bisa jadi saudaranya, bisa jadi suaminya, bisa jadi istrinya, anaknya, duduk dalam dewan komisaris internal ini. Dewannya tetap satu, tetapi keanggotaan di dalamnya itu bisa kita pilih. Oh, ini ada orang-orang yang internal, ada orang-orang yang eksternal. Nah, kemudian siapa yang komisaris eksternal ini? Yaitu individu-individu yang berasal dari lingkungan dekat para pemegang saham, namun tidak memiliki hubungan, ya, apapun dengan semua SBU yang ada dalam perusahaan. Nah, mereka adalah individu-individu yang memiliki capability, memiliki kompetensi untuk memahami proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Mereka diangkat karena mereka punya capability. Misalnya, para pensiunan direktur yang sudah punya pengalaman dengan bisnis yang kita miliki. Bisa jadi mereka adalah para pensiunan direktur dari perusahaan pesaing kita ambil. Untuk kemudian kita jadi perwakilan kita sebagai pemilik saham untuk mengawasi, memonitor kerjanya para dewan direksi. Akademisi, karena kemampuan keilmuannya. Konsultan, mantan pejabat pemerintahan, banker, dan lain-lain. Intinya adalah individu ini tidak memiliki keterkaitan, hubungan dekat dengan pemilik saham atau pemegang saham. Tapi mereka adalah orang luar yang kita angkat karena memiliki capability. Oke, ini keanggotaan Dewan Komisaris. Nah, terkait dengan lantas komposisi antara individu internal dan eksternal ini bagaimana? Siapa yang lebih menguntungkan bagi pemegang saham? Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai hal ini. Pertama adalah agensi teori. Dalam teori agensi ini atau agensi teori ini disebut sebagai teori agensi atau agensi teori karena teori ini berasumsi bahwa mestinya Dewan Komisaris adalah agen. Agen yang kita angkat untuk menjalankan kepentingan kita di perusahaan. Sehingga dikatakan bahwa dalam dari agensi ini, jika perusahaan hanya memiliki komisaris internal, maka akan muncul keterbatasan peran. Jadi, teori ini berangkat dari asumsi bahwa kalau sebuah perusahaan itu mengembangkan Dewan Komisaris yang keanggotanya hanyalah individu-individu yang punya hubungan dekat dengan pemilik modal, maka nanti akan muncul keterbatasan peran dan fungsi komisaris perusahaan sebagai akibat dari munculnya konflik kepentingan. Anggota komisaris tentu hanya akan mendukung keputusan-keputusan dalam perusahaan selama keputusan tadi menguntungkan bagi pemegang saham terbesar dalam perusahaan. Atau dengan kata lain, anggota komisaris internal itu lebih mementingkan pemegang saham besar yang menugaskannya ke dalam Dewan Komisaris. Masuk akal, logis. Kenapa? Karena mereka memiliki hubungan dekat dengan para pemegang saham kuat dalam perusahaan. Ada konflik kepentingan. Artinya apa? Yang kita harapkan supaya nanti Dewan Komisaris ini mampu memonitor dan mengontrol Dewan Direksi agar menjalankan perusahaan yang menguntungkan ini bisa tidak tercapai. Kenapa? Karena Dewan Komisaris terlalu ketakutan kalau nanti apa yang dilakukan oleh Dewan Direksi itu tidak menjamin kepentingan pemegang saham. Ya. Nah, agar fungsi dari Dewan Komisaris ini lebih objektif, maka perusahaan membutuhkan komisaris eksternal yang lebih melihat reward sebagai faktor eksternal dalam bentuk gaji dan bonus. Sehingga dalam teori agensi ini atau agensi teori ini, asumsinya adalah keberadaan Dewan Komisaris eksternal itu menjadi penting dalam Dewan Komisaris. Orang-orang luar yang tidak punya hubungan langsung dengan para pemilik modal kuat ini penting untuk dimasukkan dalam Dewan Komisaris. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang profesional yang secara objektif mampu
mengaudit proses perusahaan dan seterusnya, mampu memberikan evaluasi pada proses perusahaan dan seterusnya. Oke, yang pertama, teori agensi. Sehingga dengan teori ini, maka menurut teori ini, ya, keberadaan Dewan Komisaris Eksternal itu penting, atau keberadaan individu-individu sebagai anggota Dewan Komisaris yang bersifat eksternal itu penting untuk kita munculkan dalam Dewan Komisaris di dalam perusahaan kita. Yang kedua, kemudian ada teori yang dikenal dengan stewardship theory. Teori ini melihat bahwa komisaris internal itu lebih tepat dikarenakan mereka lebih memiliki keterlibatan dengan perusahaan, memiliki sense of belonging yang lebih kuat. Kenapa? Karena mereka memiliki hubungan dengan para pemegang saham yang kuat. Jadi teori ini berkebalikan dengan teori agensi tadi itu. Agensi teori menganggap bahwa keberadaan komisaris eksternal itu penting. Kalau dalam stewardship teori ini sebaliknya, mereka mengatakan bahwa lebih bagus kalau Dewan Komisaris itu diisi oleh orang-orang internal, orang-orang yang punya hubungan dekat dengan pemegang saham kuat. Mengapa? Karena dianggap itu lebih mampu menjamin kepentingan pemilik modal. Komisaris eksternal memiliki kekurangan menurut teori stewardship teori ini. Kenapa? Karena mereka tidak begitu paham dengan perusahaan, mereka nggak memiliki historical tentang perusahaan ini. Mereka orang yang datang belakangan masuk ke dalam perusahaan, sehingga dianggap mereka bisa tidak memiliki komitmen yang kuat pada perusahaan. Ini kalau teori stewardship teori, bertolak belakang dengan agensi teori. Kemudian yang ketiga ada a theory of board directed strategic change. Teori ini bersifat moderatif, ya, moderasi antara agensi teori dan stewardship teori. Dalam a theory of board directed strategic change ini mengatakan bahwa keberadaan komisaris itu harus kita jaga, jangan sampai kemudian terlalu mewujud sebagai dewan komisaris yang ada pada kontinum kanan tadi itu, sampai ke arah katalis. Ya. Bahwa Dewan Komisaris adalah sekelompok orang yang mewakili kepentingan pemegang saham, itu iya. Bahwa dia memiliki fungsi untuk menjamin kepentingan pemilik modal, itu iya. Tapi di satu sisi mereka juga harus memiliki sense untuk mampu memberikan ruang gerak yang memadai bagi Dewan Direksi untuk menjalankan bisnis dan perusahaan. Sehingga Dewan Direksi memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan-keputusan yang progresif untuk membawa perusahaan menjadi lebih maju, berkembang, bertumbuh, sehingga menang bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Sehingga dalam hal ini maka menurut teori of board directed strategic change ini, maka Dewan Komisaris itu difahami sebagai tidak perlu melakukan intervensi yang terlalu kuat pada Dewan Direksi. Dewan Komisaris itu tidak perlu kemudian melakukan sebuah monitoring dan kontrol yang terlalu kuat kepada Dewan Direksi. Kontrol yang terlalu kuat itu akan muncul kalau Dewan Komisaris itu mengikuti teori stewardship teori tadi itu, kan. Di satu sisi kalau mengikuti teori agensi, maka bisa jadi nanti Dewan Komisaris itu lepas kendali, lupa bahwa mereka adalah wakil pemegang saham, maka muncul teori yang moderat ini. Nah, mengapa kemudian menurut teori ini bahwa Dewan Komisaris itu tidak perlu untuk melakukan intervensi yang terlalu kuat pada Dewan Direksi? Kenapa? Karena menurut teori ini, Dewan Komisaris itu memiliki peran yang tidak kecil terkait dengan penentuan strategi dalam perusahaan dan implementasi strategi yang ada dalam perusahaan untuk membawa perusahaan tumbuh berkembang sustainable dalam jangka panjang, meskipun tanpa merecoki tugas Dewan Direksi. Kok bisa? Yaitu karena poin ketiga ini. Sebetulnya Dewan Komisaris itu bisa menjalankan proses politik dalam perusahaan. Dewan Komisaris itu bisa mengarahkan supaya apa? Supaya anggota manajemen puncak yang ada pada Dewan Direksi itu adalah individu-individu yang sesuai dengan visi yang ada dalam pihak pemilik modal, yang dikawal oleh Dewan Komisaris ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara
melalui mekanisme pemilihan direktur utama atau CEO dalam perusahaan atau presiden direktur dalam perusahaan. Sehingga dalam hal ini peran Dewan Komisaris itu akan meliputi pertama, menentukan arah perubahan strategik akan selaras dengan strategi korporat, strategi yang dimiliki oleh para pemilik modal, yang ditetapkan oleh para pemilik modal. Caranya bagaimana? Itu dengan menggunakan suksesi dirut atau CEO untuk mengubah atau menginisiasi perubahan dengan merekrut individu yang ada dari luar perusahaan. Jadi karena punya kewenangan dan tanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan CEO, maka kita nggak perlu terlibat terlalu aktif katalis dalam mengambil keputusan di perusahaan. Kita pasang aja orang yang itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah ini teori of-board directing strategic change. Sehingga pada langkah ketiga kemudian memilih dirut atau CEO yang memiliki pengalaman baru. Kalau kita mengendaki suatu saat, ini kenapa? Kemudian proses bisnis yang kita jalankan di perusahaan kita ini kok kayaknya stagnan. Mungkin kita butuh memasukkan orang-orang baru. Oke, kita angkat, kita ganti CEO-nya dengan orang baru yang memiliki pengalaman-pengalaman baru untuk membawa perusahaan menjadi lebih progresif. Bisa jadi karena CEO yang lama udah stagnan, ya, udah tidak pas dengan dinamika bisnis yang saat ini kita hadapi. Baik, nah itu Dewan Komisaris. Yang terakhir kemudian bagaimana pemahaman kita mengenai Dewan Direksi. Dewan Direksi adalah individu-individu yang berperan dominan dalam perumusan strategi perusahaan, ya, dan bertanggung jawab untuk mengarahkan tindakan. Jadi Dewan Direksi itu ya adalah sekelompok individu yang mengambil tindakan dalam perusahaan untuk merealisasikan strategi perusahaan yang sudah dirumuskan. Sehingga tugas pokok dari Dewan Direksi ini adalah pertama, memimpin pelaksanaan misi dan memberikan visi yang strategik. Memimpin pelaksanaan atau aksi-aksi untuk mencapai misi, ya, serta memberikan visi yang strategik untuk perusahaan yang dijalankan. Misi adalah apa yang mau dicapai oleh perusahaan. Makanya tadi saya jelaskan misi ini sebetulnya sudah dibangun oleh founding father perusahaan. Visi adalah gambaran terbaik mengenai akan seperti apa wujud perusahaan ke depan. Dalam sekian tahun ke depan, perusahaan ini akan menjadi seperti apa. Dalam 10 tahun ke depan, perusahaan ini akan menjadi seperti apa. Itu visi. Nah, sebagai pemimpin atau leader, maka orang-orang atau individu-individu yang ada dalam Dewan Direksi ini adalah individu-individu yang harus bisa menjalankan fungsi transformatif kepada semua karyawan yang ada di perusahaan. Kepada semua manajer-manajer, kepada semua staff-staff, sampai kepada semua buruh, maka seorang individu yang ada pada Dewan Direksi itu harus memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi transformatif, mentransformasikan ya, pengalaman-pengalaman, nilai-nilai kepada semua orang yang ada di perusahaan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di perusahaan itu memiliki nilai-nilai, sikap, perilaku yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi tugas pokok pertama Dewan Direksi adalah menjalankan fungsi kepemimpinan atau menjadi seorang leader. Yang kedua kemudian, tugasnya adalah mengelola proses perencanaan strategik atau menjalankan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan strategik agar dengan apapun itu yang dipilih, apakah itu top down ataupun bottom up, maka akan tercapai keselarasan antara perencanaan strategik dan pencapaian hasil yang strategik. Jadi melakukan fungsi koordinasi. Sehingga seorang Dewan Direksi harus paham persis operasional bisnis yang ada dalam perusahaan yang dia pimpin. Ya. Apalagi presidennya atau CEO-nya. Dia harus memiliki pengetahuan yang sangat mumpuni tentang proses bisnis dari perusahaan yang dia pimpin. Oke, nah itu elemen-elemen yang ada pada struktur perusahaan yang terbagi menjadi tadi pemegang saham atau pemilik modal, kemudian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Mereka akan berinteraksi. Nah, interaksi yang berlangsung antara ketiga elemen dalam struktur perusahaan tadi itu harus menerapkan prinsip good corporate governance atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tadi sudah dijelaskan ada 5 prinsip. Pertama, transparansi, bahwa
semua, entah itu dewan direksi, dewan komisaris, ya, itu harus menjalankan prinsip transparansi ini, menjalankan fungsi dan perannya supaya apa? Supaya perusahaan itu sebagai sebuah entitas organisasi itu harus mampu menyediakan informasi secara transparan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah gampang untuk mengawasi apakah ada praktik yang menyimpang dari regulasi atau tidak. Semua harus transparan. Para pemegang saham harus mudah untuk mengetahui berapa laba yang saatnya dicapai, sehingga setiap perusahaan itu akan membuat laporan keuangan tiap tahunnya. Akuntabilitas. Kinerja perusahaan harus dijalankan secara terukur dan dapat diketahui secara transparan dan wajar oleh semua pemangku kepentingan. Sehingga harus terukur itu artinya apa? Artinya ada planning, ada action yang jelas, ya. Ada struktur yang menjalankan semua rencana yang dibuat dalam perusahaan, terukur. Yang ketiga, responsibility atau responsibilitas. Perusahaan harus dijalankan dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang ada, serta bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan seterusnya. Karena perusahaan ada dalam satu sistem sosial yang dia akan mempengaruhi keberadaan subsistem yang lain, sehingga dia harus menjadi entitas yang bertanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan pada peraturan pemerintah yang ada, pada nilai-nilai sosial yang ada, pada lingkungan yang ditempati, itu sangat ditentukan oleh bagaimana Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tadi itu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga, independen. Semua struktur yang ada dalam perusahaan itu dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan dalam perusahaan. Sehingga meskipun misalnya Dewan Komisaris itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi, memonitor Dewan Direksi, maka di satu sisi Dewan Komisaris juga harus memberikan kesempatan kepada Dewan Direksi untuk bisa menjalankan fungsi dan perannya. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau ada perusahaan yang mengembangkan Dewan Komisaris dengan model katalis, sebetulnya itu tidak memperhatikan prinsip independen ini. Yang kelima adalah fairness. Kepentingan semua pemegang saham maupun para pemangku kepentingan yang lain itu harus diperhatikan berdasarkan pada prinsip kesetaraan. Setara itu tidak harus sama. Misalnya pemegang saham, maka dividen yang dibagi para pemegang saham itu akan diperoleh oleh para pemegang saham sesuai dengan jumlah modal yang ditanam dalam perusahaan. Penetapan gaji dan seterusnya itu harus memiliki prinsip kesetaraan. Orang yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar tentunya memiliki gaji yang lebih besar daripada orang yang memiliki tanggung jawab yang lebih kecil. Ini sehingga dengan prinsip tata kelola yang baik ini, maka diharapkan sebuah perusahaan itu akan bisa harmonis dalam melaksanakan proses bisnisnya sehingga bisa memiliki keberlanjutan yang bagus. Nah, oke. Kalau kita melihat mengenai potret perusahaan di Indonesia, maka di Indonesia sebetulnya sudah ada Undang-Undang Persaingan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Ya, tetapi terkait dengan peran komisaris yang ada dalam perusahaan itu masih banyak kita jumlahi masalah-masalah yang muncul. Misalnya, pertama, seringkali perusahaan itu tidak memiliki pemisahan yang tegas antara kedudukan direksi dan komisaris. Direktur lebih dominan dan komisaris hanya pelengkap. Tadi seringkali perusahaan itu keberadaan Dewan Komisaris hanya pelengkap administratif. Jadi mengarah pada konsep yang kiri tadi, entah itu hanya pentem atau rubber stamp. Yang kedua, komposisi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris itu belum mampu ditentukan secara objektif, berdasarkan pada kriteria yang berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan. Seringkali Dewan Komisaris misalnya itu didominasi oleh internal, orang-orang yang memiliki hubungan dengan para pemilik modal, misalnya istrinya, suaminya, anaknya, tanpa bertimbang apakah mereka mampu nggak untuk mengawasi proses bisnis dan perusahaan. Kemudian yang ketiga, proses penentuan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris itu belum transparan. Seringkali kemudian pemilik modal kuat itu, ya, mereka menggunakan hak prerogatifnya untuk menetapkan orang-orang yang ada pada Dewan Direksi ataupun Dewan Komisaris, ya, tanpa ada kejelasan, transparansi yang itu bisa diikuti oleh semua orang yang ada dalam perusahaan. Independensi komisaris juga masih rendah. Komisaris, ya, seringkali kemudian
tidak memiliki ruang gerak, ya, atau bisa dikatakan bahwa dia hanya pelengkap, sementara pengambilan keputusan tetap masih dijalankan oleh para pemilik modal. Demikian yang saya bisa jelaskan mengenai apa itu konsep corporate governance, ya. Saya harapkan dengan pemahaman ini maka pertama Anda menjadi paham bahwa bagaimanapun juga penerapan manajemen strategik, sebuah manajemen atau strategi bisnis dalam perusahaan itu akan sangat dipengaruhi oleh seperti apa tata kelola yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Kalau tata kelola perusahaan itu dikembangkan dengan prinsip GCG atau Good Corporate Governance, tentunya manajemen strategi bisnis akan lebih gampang dijalankan dalam sebuah perusahaan. Sebaliknya, kalau tata kelola perusahaan itu tidak sehat, maka Anda tadi bisa bayangkan bagaimana kemudian keputusan-keputusan strategik yang terkait dengan bagaimana menjalankan bisnis agar mampu bersaing dan mampu bertahan dalam jangka panjang itu susah untuk diwujudkan karena akan ada ketimpangan peran, tanggung jawab, fungsi, otoritas yang ada pada struktur perusahaan. Demikian apa yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pengetahuan Anda. Anda bisa menambah apa yang sudah saya jelaskan ini dengan melakukan eksplorasi atas berbagai literatur yang terkait dengan konsep GCG yang ada di berbagai sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.